Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Musannif yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi ini kita diberikan berbagai macam nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat. Allah kasih kita kesempatan, taufik untuk kita melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan kita berharap mudah-mudahan apa yang kita telah laksanakan diterima Allah, dan apa yang kita pelajari dari kitab Ar-Riyadul Badi'ah Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Keberadaan kita di tempat ini menyebabkan Allah turunkan rahmat dan berkah. Keluar kita dari majelis ini, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah sekalian, kita lanjutkan pengajian kitab Ar-Riyadul Badi'ah. Masih bicara tentang sifat yang wajib bagi Allah. Pada pertemuan yang lalu kita berhenti pada sifat Allah wa mukhalafatuhu ta'ala li jami'i khalqihi, yaitu Allah Ta'ala berbeda dengan semua makhluknya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu anhu wa qiyamuhu ta'ala bi nafsihi. Allah Ta'ala disifati dengan qiyamuhu bi nafsihi, berdiri sendiri. Wa ma'nahu annahu ta'ala la yaftaqiru ila zatin yaqumu biha. Maknanya adalah bahwa Allah Ta'ala tidak membutuhkan kepada zat atau benda yang membantu keberadaannya. Wala ila mujidin yujiduhu. Allah juga tidak membutuhkan kepada sesuatu yang ada yang menjadikannya. Bal huwa ta'ala al-mujidu lil asya'i kulliha. Bahkan Dia Maha Suci yang telah menjadikan segala sesuatu. Nah, jamaah sekalian, ini adalah sifat Allah yang kelima, yaitu qiyamuhu bi nafsihi. Allah tidak butuh kepada selainnya. Wa huwa adamu ihtiyajihi ila makanin yaqumu fihi. Allah tidak butuh kepada tempat di mana dia berada, di mana dia berdiri. Wa mahallin yahillu fihi. Allah tidak perlu kepada tempat di mana dia itu bersemayam. Dia tidak perlu mujidin yujiduhu. Allah tidak butuh kepada yang mengadakannya, karena Allah yang mengadakan semua sesuatu. Bal huwa ghaniyun an jami'i ma siwahu. Bahkan Allah adalah maha
Ghani, maha kaya. Arti ghani itu artinya tidak butuh, Pak. Ghaniyun an jami'i ma siwahu. Allah tidak butuh dari semuanya. Maka kalau orang masih butuh kepada sesuatu, walaupun dia duitnya banyak, dia tidak disebutkan sebagai orang yang kaya pada hakikatnya sebetulnya. Karena sekaya-kayanya orang pasti masih butuh kepada orang lain. Begitu. Allah mempunyai sifat qiyamuhu bi nafsihi. Allah itu mandiri. Allah itu tidak butuh kepada selainnya. Dalil kepada sifat ini ada beberapa yang Allah sebutkan di dalam Quran. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Seluruh wajah akan tunduk di hadapan Allah yang maha hidup dan maha qayyum, maha menguruskan dirinya sendiri semuanya. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman juga dalam ayat yang lain, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian semuanya adalah fakir kepada Allah. Artinya kita masih butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan Allah lah yang maha ghani, yang maha tidak perlu kepada yang lainnya, yang maha kaya dan juga maha terpuji. Nah, itu diantara ayat yang menunjukkan sifat Allah qiyamuhu bi nafsihi. Maka jamaah sekalian, sifat ini menjadikan kita hanya bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang berhak dijadikan sebagai Tuhan adalah Dia yang tidak butuh kepada siapapun. Yang berhak dimintakan pertolongan adalah kepada Dia yang tidak butuh kepada pertolongan siapapun. Kan secara logika begitu, kan? Kalau kita masih butuh kepada orang, maka sesungguhnya kita tidak pantas jadi penolong orang itu. Kita sendiri masih banyak yang perlu ditolongin. Begitu jamaah sekalian. Ya, makanya hakikat daripada mengetahui sifat ini, maka bagi orang yang menyadari bahwa Allah itu adalah zat yang tidak butuh kepada hambanya, maka kita harus memanfaatkan semaksimal mungkin bagaimana Allah itu mampu mengurus kita semuanya, sehingga kemudian kita tidak menjadi orang yang mudah mengeluh kepada sesama teman kita, sesama manusia. Seringkali kita dalam menghadapi ujian dan masalah, kita lebih suka cerita kepada makhluk. Kita sering cerita kepada manusia, baik itu istri ataupun suami ataupun kepada teman-teman kita. Kita sering ngadu kepada mereka dengan harapan bisa membantu meringankan beban kita. Paling-paling tidak kita bisa merilis tension kita merilis stres kita, kan begitu. Tapi kita jarang mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernahkah kita berpikir tatkala kita mengadu kepada teman kita, kepada sahabat kita, kepada pasangan kita, apa yang menjadi masalah kita, orang yang kita sedang jadikan tempat bercurhat itu, dia juga mungkin berkata dalam hati, lu cerita mulu masalah kehidupan lu, emang gue gak punya masalah. Cuman dia gak ngomong doang, Pak. Lu cuma begitu doang pakai ngeluh sama gue juga masalahnya lebih berat daripada lu. Artinya apa? Artinya pengetahuan kita terhadap sifat Allah qiyamuhu bi nafsihi menjadikan kita lebih mengharap dan bersandar hanya kepada Allah. Kenapa? Karena dialah satu-satunya zat yang mengatur semuanya. Sehingga kemudian Allah nyatakan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Ikhlas, Allahus Somad. Allah adalah tempat meminta. Nah, kalau kita meminta kepada sesuatu yang masih butuh,
kepada bantuan kan kurang pantas. Maka yang pantas kita minta pertolongan, kita minta bantuan adalah dia yang tidak lagi butuh kepada semua itu, yaitu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Pak, ngadu boleh, cerita kepada makhluk ya tidak jadi terlarang. Cuma jangan sampai kita melupakan Allah sebagai tempat mengadu kita, tempat kita meminta pertolongan. Jangan sampai yang itu dilupain ya, karena dialah zat yang mampu menguruskan semuanya tanpa bergantung kepada yang lainnya ya. Sehingga kalau Allah mampu mengatur semuanya, mengurus semuanya, kalau kita punya masalah itu lebih mudah diatasi karena Allah mengatur semuanya, bukan hanya urusan kita ya Mas. Baik. Kemudian jamaah, sifat yang berikutnya adalah wa yajibu lahu ta'ala al-wahdaniyatu, dan wajib bagi Allah Ta'ala adalah al-wahdaniyah. Wa ma'nahu atau wa ma'naha, maknanya adalah annahu ta'ala la thaniya lahu fi dhatihi, bahwasannya Allah Ta'ala tidak ada yang sama pada zatnya, wala fi sifatihi, dan juga pada sifat-sifatnya, wala fi af'alihi, dan juga pada perbuatan-perbuatannya ya. Nah ini jamaah yang disebut dengan sifat Allah al-wahdaniyah. Kalau kita terjemahkan, Allah itu Maha Esa. Esa dalam zat, Esa dalam sifat, dan Esa dalam perbuatan. Esa dalam zat artinya anna dzatahu laysat murakkabatan min ajza'in. Allah itu zatnya tidak tersusun dari banyak unsur, atau Allah tidak tersusun secara zat ya dari beberapa unsur. Walaysa fil khalqi dzatun kadzatihi, dan tidak ada makhluk yang zatnya seperti zatnya Allah. Nah itu namanya zat, Esa di dalam zat, Esa dalam zat. Saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, kita di dunia ini satu apa banyak? Kita nih, kita Solihin di dunia ada berapa ya? Ada dua, Solihin ada dua. Di dunia ada berapa? Satu. Ustaz Ibrahim di dunia ada berapa? Satu, walaupun mukanya mirip, mungkin mukanya mirip, tapi lain. Yang satu Ibrahim, yang satu namanya bukan, gitu ya. Nah, jamaah, kita semua cuma satu-satunya di dunia ini. Tetapi satunya kita tidak esa secara zat. Kenapa? Karena kita bisa tercipta seperti ini karena tersusun dari banyak unsur. Unsur apa yang membentuk kita? Unsur kulit, unsur darah, unsur tulang, unsur saraf, ya, unsur semua nih, rambut, mata dan lain sebagainya. Ketika semuanya bergabung, jadilah kita. Kita satu, tapi kita tidak esa dalam zat. Itu maksudnya tuh. Handphone ini berapa nih? Satu kan? Walaupun dia disebutkan satu, tetapi dia tidak esa secara zat. Kenapa? Karena untuk membentuk handphone dia perlu part-part yang berbeda-beda.
ada LCD, ada baterai, ada prosesor dan lain sebagainya. Jadilah kemudian setelah tersusun jadilah satu buah handphone. Itu maksudnya esa secara zat. Jadi Allah itu dia esa secara zat, tidak tersusun dari banyak unsur. Begitu, ya. Baik. Kemudian esa dalam sifat. Apa maksudnya? Esa dalam sifat, laisa li ahadin sifatun tushbihu sifatan min sifatihi. Tidak ada seorang pun yang sifatnya sama seperti sifatnya Allah Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang sifatnya sama dengan sifat Allah Ta'ala. Walaupun penamaannya sama. Contoh, kita melihat tidak? Kita melihat. Allah melihat tidak? Sifatnya sama, artinya penyebutannya sama. Kita bisa melihat, Allah juga melihat. Tetapi kemampuan kita melihat tidak sama dengan kemampuan Allah melihat kita. Kemampuan kita melihat hanya terbatas objek yang ada di depan kita, yang tidak terhalang oleh benda-benda. Kita bisa lihat. Ini ibu-ibu bisa kelihatan sama saya karena hordengnya dibuka. Kalau hordengnya ditutup, saya nggak bisa melihat. Saya bisa melihat, tetapi kemampuan saya melihat terbatas. Gitu. Allah melihat nggak? Allah melihat. Allah melihat siapapun, dimanapun, tanpa ada batasan apapun. Itu kemampuan Allah dalam perbuatannya. Nggak ada yang sama. Walaupun namanya mirip, melihat, mendengar, berkata-kata, berpuasa, tetapi tidak sama. Artinya nggak ada yang sama seperti sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Itu maksud esa dalam sifat. Dan kemudian termasuk diantaranya walaisat sifatuhu muta'addidatan min jinsin wahidin, dan tidaklah juga sifatnya itu terbilang-bilang dari satu jenis. Misalkan kaqudrataini, dua kekuasaan, au iradataini, atau dua keinginan. Enggak mungkin itu dalam sifatnya Allah. Af'alnya Allah, dalam sifatnya Allah. Dalam sifatnya Allah itu ada dua sifat yang sama, enggak? Seperti dua qudrah, dua iradah. Nah, keyakinan seperti ini akan menyingkirkan keyakinan-keyakinan yang difahami oleh sebahagian manusia, bahwa Tuhan itu ada yang Tuhan yang sifatnya mencipta, ada Tuhan yang sifatnya menghancurkan. Ada tuh dalam agama Hindu, ya mohon maaf, dalam agama Hindu dia mengenal dewa-dewa. Ada yang namanya dewa Brahmana. Brahmana ini artinya yang mencipta. Ada yang namanya dewa Wisnu yang jagain. Nanti ada lagi namanya dewa Siwa, ini yang rusak. Jadi dewa-dewa ini punya sifat macam-macam. Ada yang nyiptain, ada yang jagain, ada yang ngerusakin. Jadi Tuhannya berantem. Tuhannya berantem, yang satu jagain, yang satu ngerusakin. Enggak mungkin ya mas kalian. Ya, maka Allah itu terbebas dari sifat yang seperti itu, seperti ada dua keinginan atau dua qudrah, ya. Kemudian esa dalam perbuatan, esa dalam af'al. Apa maknanya? Laisa li ahadin
ghairuhu ta'ala fi'lun minal af'ali. Tidak ada seorang pun selain daripada Allah yang perbuatannya dari perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Fallahu khaliqu kulli syai'. Allah lah yang menciptakan segala-galanya, wa mubdi'u kulli syai'. Allah lah yang mengadakan semua-muanya. Fa huwa ta'ala mustaqillun bil ijadi wal ibda'. Allah tersendiri dalam mengadakan sesuatu dan menciptakan sesuatu. Ya. Nah, jamaah sekalian, semua perbuatan kita, perbuatan hamba, semuanya itu yang menciptakan siapa? Yang menciptakan adalah Allah. Maka kalau ada akidah, kalau ada keyakinan yang menyatakan bahwa perbuatan saya itu saya yang menciptakan, maka dia menafikan sifat Allah bahwa Allah itu esa dalam perbuatan. Seperti orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah ini adalah satu sekte dalam akidah yang dianggap sesat, ya. Dia menganggap bahwa perbuatan hamba itu hamba yang ciptakan, bukan Allah. Nah, ini bertentangan dengan sifat keesaan Allah dalam perbuatan, dalam af'al. Kenapa? Semua yang dilakukan oleh makhluk, semuanya, termasuk manusia, semuanya itu berasal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari yang lainnya. Karena kalau kita meyakini ada perbuatan yang muncul selain daripada Allah ataupun tidak bermuara daripada Allah, maka berarti ada sumber kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu jemaah. Ya. Makanya esanya Allah, esa dalam zat, esa dalam sifat, dan esa dalam perbuatan. Begitu jemaah. Sehingga kemudian keyakinan kita terhadap sifat ini menjadikan kita akan menolak keyakinan-keyakinan yang menyatakan bahwa Tuhan itu berbilang-bilang, Tuhan itu berjumlah lebih dari satu. Kita akan menolak. Di antaranya keyakinan siapa? Dalam keyakinan Nasrani, mereka menyatakan bahwa Tuhan itu tiga dalam satu, Trinitas, tiga dalam satu. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Roh Kudus. Kan begitu. Jadi Tuhan itu ada tiga. Ini tidak sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah itu esa. Lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan Allah juga tidak diberanakkan. Sehingga kemudian keyakinan-keyakinan yang menyatakan bahwa Allah itu punya sekutu, punya pancaran cahaya gitu ya, yang turun kepada sosok-sosok lain selain Allah, itu kita tolak. Gak mungkin Tuhan itu lebih dari satu. Tuhan itu pasti hanya satu. Begitu jamaah sekalian. Ya. Di dalam ucapan kalimat tauhid itu kan terambil dari perkataan wahid juga, ya. Kita menyatakan dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan illallah, melainkan hanya Allah, satu doang, enggak ada yang lain. Ya. Nah, ini keyakinan yang harus kita pegang sampai mati jemaah sekalian. Keyakinan yang harus kita pegang sampai mati bahwa Allah itu adalah esa. Kemudian kita teruskan. Fahadhihi sittu sifatil ula. Minha tusamma sifatan nafsiyatan
Wahia al-wujudu. Dan wajib bagi Allah, ya bukan. Maka ini adalah 6 sifat-sifat. Maka 6 sifat-sifat pertama ini disebut dengan sifat nafsiyah, yaitu wujud. Wal khamsatul lati ba'daha yuqalu laha sifatun salbiyah. Dan setelahnya disebut dengan sifat salbiyah. Jadi kita udah baca 6 sifat ya. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Ya, ini 6 sifat pertama. Satu sifat disebut dengan sifat salbiyah, yaitu wujud. Wujud itu disebut sifat salbiyah. Sifat nafsiyah. Wujud adalah sifat nafsiyah. Apa itu sifat nafsiyah? Sifat nafsiyah adalah suatu sifat yang akal tidak menerima keberadaan zat tanpanya. Itu sifat nafsiyah. Saya ulang lagi, sifat nafsiyah adalah suatu sifat yang akal tidak menerima keberadaan zat tanpanya. Apa sifat nafsiyah bagi Allah? Yang namanya tadi apa? Wujud. Nah, jamaah sekalian, sifat-sifat yang lain yang melekat pada Allah, misalnya tadi apa? Baqa, qiyamu bi nafsihi, wahdaniyat, sama, basar, kalam, semuanya deh. Itu nggak mungkin ada kalau tidak ada sifat wujud. Ya, semua sifat-sifat yang disematkan kepada Allah itu nggak mungkin ada kalau tidak ada sifat wujud. Ya kan begitu? Ya, orang nggak ada masa mau disifatin? Nah, sifat wujud itu adalah sifat nafsiyah namanya. Ya, itu sifat nafsiyah. Sedangkan yang 5 lagi, qiyamuhu bi nafsihi, kemudian baqa, kemudian qidam, al-wahdaniyah, itu namanya sifat salbiyah. Apa sifat salbiyah? Sifat salbiyah adalah suatu sifat yang menunjukkan penolakan terhadap suatu sifat yang tidak layak bagi Allah. Itu sifat salbiyah. Sifat yang menunjukkan penolakan terhadap suatu sifat yang tidak layak bagi Allah. Itu sifat apa namanya? Salbiyah. Baik, jamaah sekalian. Kemudian wa yajibu lahu ta'ala aidan sab'u sifatin yuqalu laha sifatul ma'ani. Dan wajib bagi Allah juga ada 7 sifat yang disebut sifat-sifat ma'ani. Apa itu? Al-qudrah. Yang pertama adalah al-qudrah. Sifat Allah yang namanya qudrah. Apa qudrah? Allah itu artinya maha kuasa. Jamaah sekalian, qudrah ini dijelaskan oleh para ulama, hiya sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Sifat yang qadim, yang berdiri pada zat Allah, yujidu biha wa yu'dimu. Allah mampu mengadakan sesuatu dengan sifat ini, dan Allah mampu meniadakan sesuatu dengan sifat ini juga. Ya, artinya kan maha kuasa, Pak. Jadi kekuasaan Allah ini menyebabkan Allah mampu menciptakan apa saja dan Allah mampu meniadakan apa saja. Waqala ta'ala, Allah mengatakan dalam Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Jadi saya ulang lagi, kemampuan Allah menciptakan sesuatu, meniadakan sesuatu itu karena Allah punya sifat maha kuasa. Jamaah,
Kalau kita meyakini sifat ini, bahwa Allah Maha Kuasa atas segala-galanya, kita menjadi orang yang tidak mudah putus asa, menjadi orang yang tidak mudah patah semangat. Kenapa? Karena nggak ada yang mustahil bagi Allah yang Maha Mampu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jamaah sekalian, dalam suatu kitab yang namanya Tarikh Andalus diceritakan bahwa pada saat itu ada rajanya yang meninggal dunia. Rajanya meninggal dunia. Ketika raja meninggal, kan biasanya yang naik tahta siapa, Pak? Anaknya. Nah, anaknya ini masih kecil, nggak pantas jadi raja, nggak pantas kan? Akhirnya nih Dewan Penasehat Kerajaan mereka bermusyawarah nentuin siapa kira-kira yang pengganti raja. Dikasih saran-saran begini, akhirnya mereka sampai kepada kesimpulan, kita lantik saja orang yang tidak kita kenali background kehidupannya. Dipilihlah siapa? Dipilihlah pada saat itu seseorang yang menjabat sebagai kepala polisi. Kalau kata kita nih, Kapolrinya. Jadi kepala polisi di kerajaan itu dia yang dipilih, karena dia ini backgroundnya nggak banyak orang tahu. Dilantiklah dia jadi raja, namanya Muhammad bin Amir. Nah, jamaah sekalian, sebelum dia jadi raja ini, dia punya masa lalu yang boleh dikatakan mustahil deh menurut kita nih, dia bisa jadi raja. Dulu, jauh sebelum dia menjadi raja itu, berpuluh tahun yang lalu, dia adalah kuli panggul di pasar. Kuli panggul di pasar. Dan dia ini nyewa rumah bersama dengan teman-temannya, kontrak bareng-bareng. Kenapa mesti bareng-bareng? Kalau bareng-bareng bayar sewanya jadi murah, kan bisa patungan. Namanya kuli kan jadinya kecil. Jadi mereka ini ngontrak rumah, ada 4 orang termasuk dia. Satu malam mereka lagi rebah-rebahan nih ceritanya. Malam rebah-rebahan, Muhammad bin Amir ngomong begini, Pak. Kalau saya jadi raja, kalian mau apa? Gitu ngomongnya. Kan ngomong ngagul nih, Pak. Omongan ngagul namanya. Kalau saya jadi raja, kamu mau apa? Kata teman yang satu, kalau kamu jadi raja, saya mau diberikan kuda-kuda yang bagus. Karena kuda itu kan barang mahal. Saya kepengen kamu kasih harta saja. Kamu kasih saya harta. Yang satu nih ngenyek, Pak. Ente jadi raja, mimpi. Kuli jadi raja. Enggak, ngomong aja ngomong. Ente mau apa? Kalau ente jadi raja, naikkan saya ke atas keledai dengan cara dibalikkan badan saya, bawa saya ke pasar, suruh orang pasar timpukin saya pakai tomat busuk. Gitu katanya. Oke. Karena nggak mungkin nih, menurut dia nggak mungkin Kuli jadi raja. Kita aja nggak kebayang kan Kuli jadi raja. Tuh, nah, akhirnya nih dia punya mimpi, cita-cita yang menurut sebagian orang mustahil. Bagaimana caranya dia merealisasikan mimpinya itu? Dia ngumpulin duit dari hasil dia nguli. Ketika dia sudah dapat duit yang cukup, dia ngelamar jadi polisi. Dia beli seragam, dia ngelamar jadi polisi level paling bawah. Nah, ketika dia sudah jadi polisi, nggak kerja lagi jadi kuli, dia kerjanya betul-betul berkomitmen, Pak. Penuh dengan integritas, kerjanya bagus,
rajin, semangat, pokoknya all out dah pokoknya. Kerjaannya bagus. Akhirnya apa yang terjadi? Karirnya cepat naik. Karirnya cepat naik. Ini benar Pak, orang kalau kerjanya rajin, karirnya itu luar biasa, cepat naik. Teman saya, dia cerita, kita lengkap sedikit ya. Ini saya mau cerita bagaimana orang kalau kerjanya bagus, karirnya cepat naik. Teman saya, teman SMA, dia pernah jadi Satpol PP, Pak. Satpol PP. Tapi kerjanya rajin. Satu hari di Tanah Abang itu dia nangkep maling. Maling lari, dikejar sama dia, ketangkep. Gara-gara itu dia naik pangkat, terus pangkatnya naik, sekarang jadi lurah. Sekarang jadi lurah. Setelah beberapa tahun itu ya, naik jadi lurah. Tuh, gak ada mustahil, yang penting rajin, yang penting berkomitmen. Ini terjadi sama dia nih. Jadi kerjanya bagus, rajin, karirnya cepat naik, Pak. Cepat naik terus begitu. Sampailah pada puncak tertinggi dalam kepolisian. Dia jadi kepala polisi. Setelah beberapa tahun, setelah beberapa puluh tahun, dia sudah berada di level tertinggi dalam kepolisian. Tuh ceritanya tuh. Nah, ketika dia sudah jadi kepala polisi, mati nih raja. Rajanya mati. Nah, ini dewan penasehatnya akhirnya menunjuk dia nih. Jadi siapa? Jadi raja. Karena kan backgroundnya nggak ada yang tahu. Jadi raja lah dia. Singkat cerita, dilantik dia jadi raja. Kemudian ketika dia sudah berada di atas singgasananya, dipanggil nih pengawalnya. Kamu cari 3 orang ini, namanya Fulan, tinggalnya di sini. Cari dia, suruh bawa kemari. Dicari Pak, di gang rambutan dekat kelurahan. Yang rumahnya banyak kandang burung. Dicari, ternyata masih ada tuh orang istiqomah. Istiqomah jadi kuli. Masih ada tuh orang, kan ada orang yang istiqomah. Ya. Dari zaman saya SD sampai sekarang masih dagang cakwe aja. Istiqomah namanya tuh. Nah, ini orang istiqomah juga. Ketemu nih 3 orang ini. Betul kamu namanya Fulan bin Fulan? Ya, betul. Ikut kami ke istana. Kaget Pak. Nah, ada apa nih? Ikut aja. Anda dipanggil sama Tuan Raja. Datang nih mereka ke istana. Masuk ke istana. Dalam keadaan mereka takut sebetulnya. Tiba-tiba disuruh datang ke istana. Lalu setelah masuk, dia lihat yang di atas singgasananya ini temennya yang dulu, Pak. Nah, kok dia di situ? Kok dia di situ nih? Pada heran. Di temen yang udah jadi raja senyum-senyum. Kemudian dia bilang gini, kalian pernah ingat tidak? Dulu saya pernah ngomong apa dengan kalian? Ini setelah berpuluh tahun. Kalian pernah ingat tidak dulu saya pernah ngomong apa sama kalian? Kalau saya jadi raja, kalian mau apa? Wah, girang nih. Yang satu, iya saya ingat. Dulu saya pernah bilang kalau kamu jadi raja, saya minta dikasih kuda. Nah, pengawal siapin kuda. Girang. Yang satu nih, girang juga. Saya pernah ngomong kalau kamu jadi raja, saya mau dikasih harta saja. Nah, pengawal siapin, kasih kepada dia. Yang ketiga nih Pak, yang ketiga dia ngomong, oh Tuan Raja, saya bercanda, saya bercanda, gitu. Enggak, kamu bilang apa waktu itu? Kamu bilang kalau saya jadi raja, naikkan saya di atas keledai, dibalikan badannya, bawa ke pasar, suruh orang pasar timbukin saya. Pengawal bawa dia. Ada teman yang ini tega banget ente gitu. Enggak, saya ingin menunjukkan bahwa innallaha ala kulli syai'in qadir.
Diucapkan kalimat itu, Pak. Saya ingin menunjukkan kepada kalian, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Dan susunan katanya itu pun menunjukkan sesuatu yang meyakinkan, Pak. Kan bisa saja kalimatnya diubah ya. Karena secara makna bisa juga tuh ya. Innallaha qadirun ala kulli syai'. Tetapi kenapa diletakkan di akhir itu qadirnya? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu beda maknanya. Kalau dikebelakangin qadirnya, diawalin ala kullinya, ala kulli syai', itu menunjukkan Allah itu nggak ada yang batasi kekuasaannya. Allah itu nggak ada yang menghalangi kemampuan dalam menentukan sesuatu. Allah itu mampu atas segala-galanya. Itu jamaah. Jadi kita harus yakin, kita punya mimpi, kita usahakan yakin bahwa Allah itu mampu memenuhi apa yang menjadi cita-cita kita. Gak ada yang mustahil jamaah sekalian. Malaysia sekarang diperintah oleh siapa? Anwar Ibrahim, ya kan? Anwar Ibrahim dia pernah jadi narapidana pada zaman Mahathir Muhammad. Dia dipenjarain sama Mahathir. Zamannya Najib Razak, dia dipenjarain juga sama Najib Razak pada saat itu. Sekarang kembali, Najib Razak masuk penjara, Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Coba itu. Gak ada yang mustahil jamaah sekalian. Yang satu bermula dari penjara jadi Perdana Menteri, yang satu jadi Perdana Menteri, sekarang jadi narapidana. Coba itu. Ya. Nah, makanya Allah sebut dalam Al-Qur'an tuh, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir." Jadi jangan lemah, jangan putus asa, jangan putus semangat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mempunyai sifat qudrah, qadirun ala kulli syai'in, mampu atas segalanya. Saya kira cukup sampai di sini ta'lim kita akan sambung lagi dengan sifat yang selanjutnya. Allahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'u. Ada pertanyaan kalau ada silakan. Enggak ada ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atinna wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warḍu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa 'aliha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin faqihna wa iyyahum fid din warzuqna kamala al-ikhlasi wal yaqin. Allahumma zukna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.